Kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya dan seni adalah dengan A. Melaksanakan konser musik secara rutin untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. B. Pawai obor yang melibatkan siswa dan masyarakat umum secara menyeluruh. C. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. D. Melakukan pameran fotografi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan E. Menggiatkan pameran edukasi di berbagai daerah untuk kemajuan daerah. Silahkan pikirkan jawabannya. Oke, jadi jawabannya itu C. C ya. Untuk mempertemukan berbagai kebudayaan daerah di Indonesia dan mempromosikan persatuan pendidikan, kegiatan yang paling tepat adalah festival kebudayaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Festival kebudayaan dapat menjadi wadah bagi masyarakat dari berbagai latar belakang budaya untuk menampilkan seni, tarian, musik, dan adat istiadat daerah masing-masing. Kegiatan ini memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia dan memperkuat rasa saling menghargai di antara masyarakat ya. Di sini analisis soalnya ada ya. Ini yang A kenapa ya, yang B ini gimana, yang C ini gimana, yang D, yang E ya. Silahkan nanti di pause ya kalau mau dibaca satu persatu. Ya di sini dari analisisnya ya. Nah itu jawabannya C. Terus karena alasannya di sini mendukung persatuan dan keragaman di Indonesia serta memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya. Di soal ini yang ditanyakan adalah kerangka integritas ya. Nah, menunjukkan makna bahwa apa gitu ya. Oke, saya bacakan soalnya. Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo dan menjadi organisasi modern pertama yang ada di Indonesia. Budi Utomo bertujuan memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan mempertinggi cita-cita kemanusiaan. Perjuangan yang dilakukan Sutomo melalui Budi Utomo dalam kerangka integritas menunjukkan makna bahwa yang A. Organisasi modern menjadi faktor utama yang paling penting dan efektif untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. B. Perjuangan mencapai kemerdekaan dan cita-cita bersama lebih mudah dicapai jika terorganisir dengan baik dan terarah. C. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama khusus untuk para bangsawan dan berpendidikan. Yang D. Perlawanan terhadap pemerintah penjajahan Belanda tidak cukup hanya dengan menjalankan organisasi modern. Yang E. Budi Utomo merupakan organisasi yang diinisiasi dan menjadi fokus oleh para dokter untuk kepentingan rakyat ya. Di sini jawabannya ada B ya. Nah, bagi yang pengen baca ada di sini ya satu persatu ya. Tuh, ini alasannya di sini B mencerminkan konsep ini ya, yaitu bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan dan cita-cita bersama lebih mudah dicapai jika terorganisir dengan baik dan terarah ya. Sedangkan pilihan yang lainnya kurang tepat dengan alasan sebagai berikut ya. Di sini bisa di-pause nanti videonya ya. Oke. Silakan di-pause bagi yang mau baca ya. Oke, di sini kesimpulannya adalah dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah B karena mencerminkan makna perjuangan melalui integritas dan organisasi yang terarah. Tentang integritas ya, saya bacakan. I.R. Soekarno adalah Bapak Proklamasi Indonesia. Beliau pernah diasingkan wilayah di Indonesia ya. Pengasingan beliau tidak pernah menyurutkan tekadnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Integritas Soekarno pada kasus ini adalah A. Mengorbankan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai wilayah. B. Tidak pernah takut selama dalam masa pengasingan di berbagai wilayah. Yang C. Selama dalam pengasingan banyak membaca buku perjuangan. Yang D. Terus berani memperjuangkan kemerdekaan meski mendapat tekanan. Yang E. Bersedia diasingkan oleh penjajah kemanapun di berbagai wilayah. Kira-kira apa jawabannya ya? Oke, kita cek. Jawabannya itu D ya.
Di sini integritas adalah prinsip yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran ya. Keteguhan hati dan ketaatan pada prinsip meskipun menghadapi tantangan atau tekanan. Oke, di sini ada analisisnya juga ya dari tiap soal. Kita lihat yang A dulu ya. Nih. Bisa di pause dulu ya kalau mau baca. Oke. Nah, kenapa dia pakai D? Karena D itu dianggap paling tepat karena menggambarkan integritas Soekarno dalam mempertahankan perjuangannya untuk kemerdekaan meskipun harus menghadapi pengasingan dari berbagai bentuk tekanan ya. Peduli sesama merupakan pengamalan Pancasila. Seseorang perempuan tua hidup sebatang kara di suatu kampung. Sanak dan keluarga orang-orang tua tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Warga di kampung tersebut mengumpulkan iuran untuk membantu orang tua tersebut. Perilaku warga kampung tersebut perlu dilestarikan karena A. Rendahnya pertumbuhan ekonomi. B. Menurunkan angka kriminalitas. C. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. D. Memperkuat nilai kemanusiaan. E. Memperkuat nilai nasionalisme. Udah ketebak nih jawabannya apa ya? Oke, kita cek jawabannya. Yang D ya, jelas ya. Di sini peri kemanusiaan ya. Ini kalau mau penjelasannya silahkan ya. Nah, bisa dibaca. Di sini juga ada analisisnya ini ya. Jawaban A itu tidak relevan ya, karena dengan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi. Yang B juga nggak berkaitan karena tentang kriminalitas. Yang C tentang kepercayaan masyarakat. Memang sih ada efek sampingnya ya. Tapi lebih tepatnya itu tadi, memperkuat nilai kemanusiaan ya. Karena mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pada sila kedua ya. Oke. Sumbangan pemikiran dari para tokoh di dalam proses perumusan dan penetapan UUD NKRI 1945 pada sidang BPUP PKI dan PPKI merupakan semangat para tokoh untuk A. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budaya. B. Menjamin perwujudan persatuan-kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial untuk kepentingan masyarakat. C. Bahu-membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat walaupun berbeda prinsip tetapi tetap satu tujuan, yaitu kepentingan bersama. D. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. E. Mencegah perbedaan yang lebih besar dan mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan tersebut agar menghasilkan kesepakatan. Silakan dipikirkan untuk jawabannya. Oke. Udah ketemu, kita kunci. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pada sidang BPU PKI dan PPKI melibatkan sumbangan pemikiran dari berbagai tokoh yang memiliki latar belakang dan pandangan yang beragam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para tokoh, mereka tetap bersatu dan berkomitmen untuk menciptakan sebuah dasar negara yang kuat. Upaya ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kerjasama demi mencapai kepentingan bersama bagi bangsa Indonesia ya. Di sini kan ada analisisnya ya. Nah itu ya, satu persatu. Nah, silahkan di pause ya kalau mau dibacakan satu persatu. Nih, nah, bisa di pause. Ini alasan-alasannya. Kalau mau dibacakan satu persatu ini sangat panjang sekali. Tuh ya. Saya baca bawah. Dari penjelasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah dari kesimpulannya ya, bahu-membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat walaupun berbeda prinsip tapi tetap satu tujuan, yaitu kepentingan bersama ya. Di sini semangat para tokoh dalam proses perumusan dan penetapan Undang-Undang 1945 adalah kerjasama dan kebersamaan dalam menghadapi perbedaan demi mencapai tujuan bersama, yaitu merumuskan dasar negara yang kokoh untuk kepentingan seluruh Indonesia. Mereka berhasil mengesampingkan perbedaan pandangan dan bekerja menuju satu tujuan, yaitu menciptakan landasan hukum yang mampu menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Oke.